Ya, di sini ada berita yaitu AHY, kita nggak akan malu lanjutkan program Presiden Joko Widodo. Nah, kita ketahui kan, yaitu AHY selaku Ketua Umum Demokrat yaitu mengusung tema perubahan. Kita ketahui Koalisi Perubahan sudah kompak mendeklarasikan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah, di sini sangat mengejutkan sekali ketika AHY kita nggak akan pernah malu lanjutkan program Presiden Joko Widodo. Apalagi diketahui AHY juga masuk 5 besar kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Apakah itu kemungkinan akan merapat ke koalisi pendukung Ganjar? Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Tanda-tanda merapat? Ya biasanya sih kalau dikomentari oleh Bang Denny Siregar, biasanya sih ya bakalan merapat. Tapi kita tidak tahu lagi ya. Apalagi juga disusul dengan berita yaitu Anies Baswedan juga sampai detik ini setelah dideklarasikan oleh Nasdem sudah 2022 yang lalu, saat ini sudah Agustus 2023. Itu juga nama cawapres dari Anies Baswedan belum juga dideklarasikan. Padahal juga di sini Demokrat ya berharap lah kalau Anies Baswedan mendeklarasikan atau menunjuk AHY sebagai cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Tetapi apa boleh buat sampai saat ini juga belum dideklarasikan. Apakah ini yaitu akan membuat perpecahan dan akhirnya AHY hengkang dari Koalisi Perubahan dan beralih mendukung Ganjar? Ya kita tidak tahu. Apakah ini juga kode-kode dari AHY juga, yaitu kita nggak pernah malu untuk meneruskan program Presiden Joko Widodo. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini? Di sini dari Kompas TV, yaitu AHY kita nggak akan pernah malu lanjutkan program Presiden Jokowi kalau itu baik. Nah, di sini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku akan melanjutkan program Presiden Jokowi bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan bila memang itu baik untuk masyarakat. Namun, ia tak menjelaskan secara detail ihwal program apa yang akan dilanjutkan atau tidak bila nanti Koalisi Perubahan untuk Persatuan dipercaya masyarakat di pemilu 2024. Diketahui, Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS. Ketiga partai politik itu sudah sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Semangatnya adalah kalau ada yang baik, kita nggak akan pernah malu dan sungkan melanjutkan program Presiden Jokowi kalau itu baik, kata AHY dalam program Niluh di Kompas TV pada Senin 8 Agustus. Meski begitu, ia mengajak setiap insan untuk mengakui kalau dalam hampir 9 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus ada yang diperbaiki. Dari sini saya jadi ingat ya, yaitu kata-kata Sandiaga Uno pada waktu lalu ya, yaitu Sandiaga Uno bahkan mengkritik perubahan dari Koalisi Perubahan. Apanya yang dirubah? Karena memang apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini juga sudah cukup baik. Di sini bahkan Demokrat juga geram. Sandiaga Uno tolak visi perubahan Anies, Jokowi cetak rekor pengutang terbesar. Ya kalau menurut saya sih apapun itu ya, namanya negara demokrasi ya. Kalau misalkan dikritik ya jangan seperti ini, langsung dijawab lah. Bahkan juga malah Jokowi cetak rekor pengutang terbesar, menurut saya juga lucu sekali ya. Ya bisa jadi kalau misalkan Demokrat besok menjadi pemenang pada Pilpres 2024 pasti ya seperti ini, anti kritik kalau menurut saya ya. Wong namanya juga kritikan seharusnya ya diterima lah. Tidak usah balas kritikan lagi. Di sini Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar mengaku geram dengan pernyataan Menparekraf Sandiaga Uno yang menolak visi perubahan yang dibawa bakal calon Presiden RI Anies Baswedan. Menurutnya visi perubahan perlu dilakukan karena Presiden Joko Widodo menjadi Presiden RI yang telah mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Nah perlu diketahui ya, kita selalu fokus kepada hutang Presiden Joko Widodo besar, raja pengutang dan lain sebagainya. Tapi juga perlu diingat lah, aset negara kita itu sudah naik 3 kali lipat loh. Bayangkan, dulu sebelum Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden, itu kalau nggak salah aset negara itu yang hanya 3.800 triliun. Tapi saat ini hampir 12.000 triliun. Bayangkan, itu seharusnya juga dihitung. Jangan menghitung hutang saja, tetapi pembangunan sekarang di mana-mana dan bahkan juga aset negara juga naik. Seharusnya kan juga dihitung. Di sini Pak Jokowi berhasil mencetak rekor pengutang terbesar
sepanjang Indonesia merdeka sebesar 7.879 triliun. Dari data di atas terlihat jelas ekonomi kita di masa pemerintahan Pak Jokowi mengalami perlambatan dan pemunduran, kata Kamhar saat konfirmasi pada Jumat 2 Juni. Di sini pun dia pun membandingkan data pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi. Dijelaskan Kamhar, produksi domestik bruto PDB tahun pemerintahan SBY meningkat 275% selama 8 tahun. Sementara itu di masa Jokowi hanya naik 85%. Sebelumnya diberitakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan dirinya tidak sepakat dengan adanya visi perubahan dalam arah pembangunan bangsa Indonesia. Ex-politikus Partai Gerindra itu mengatakan dirinya lebih memilih mengusung visi dalam percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan, kata Sandiaga saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Mei 2023. Ya, menurut saya ada benarnya juga Sandiaga Uno, yaitu seharusnya percepatan pembangunan bukan dirubah lagi akhirnya kembali ke nol lagi. Ya, seperti sindiran Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, yaitu melanjutkan program pembangunan itu jangan seperti di pom bensin, kembali ke nol lagi ya Pak ya, kembali ke nol lagi ya Pak ya. Seharusnya ya dilanjutkan seperti Presiden Joko Widodo juga melanjutkan program-program dari Presiden SBY yang dulunya juga belum tuntas. Ya, banyak seperti jalan tol, jalan nasional dan bendungan itu juga program dari SBY. Ya, memang harus diteruskan lah. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu setuju dengan cuitan Denny Siregar atau malah sebaliknya ya? Di sini dari John Sitorus, kalau Bang Denny sudah komentar, besar kemungkinan kejadian ini bareng. True, buruan, mumpung bulan Agustus Gus, saya dukung. Hilal sudah mulai nampak ya Bang. Wah, bukan perubahan lagi tapi lanjutkan. Amsyong dah, yang cuma boneka warawiri, viralkan lanjutkan. Apa tadinya melonggar, melempem, merecoki, membangunkan, kok bisa kirim signal tanda kode merapat. Semoga tidak. Capek lihat sikap bapernya, haha. Cukup mereka ribut-ribut sesama koalisi. Mereka aja kayak waktu 2019 kemarin. Halu ya Bang, hahaha. Ya, seperti itulah. Ada yang setuju dan juga ada yang tidak kalau dilihat dari sini. Apalagi kalau dilihat dari berita ini ya, yaitu AHY masuk 5 besar cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Partai Demokrat, harapan kader ketum maju Pilpres. Namun ya, siapa tahu, memang perpolitikan itu sangat misteri sekali, bisa berubah-ubah. Ya, siapa tahu kalau rezekinya AHY ditunjuk oleh Ganjar sebagai cawapres atau juga ditunjuk oleh Anies Baswedan sebagai cawapres. Bisa jadi Prabowo juga menunjuk AHY sebagai cawapres, karena memang label dari AHY sudah ya seperti itu, cawapres 2024. Ya, siapa tahu lah. Di sini Partai Demokrat merespon soal nama Ketua Umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono yang masuk dalam radar 5 cawapres Ganjar Pranowo, seperti diutarakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Demokrat menyebut godaan Puan terkadang membuat mereka jadi berpikir. Apa maksudnya? Godaan dari Mbak Puan ini kadang buat jadi mikir juga. Ya, semoga sajalah pada Pilpres 2024 Indonesia semakin adem ayem, dan semoga saja Pilpres mendatang pada tahun 2024 tidak ada gesekan yang berarti, tidak terpolarisasi seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga saja pemilu 2024 aman dan juga lancar.